Baik, selamat berjumpa lagi di kelas bahasa Yunani 2. Selamat berkumpul mahasiswa, mahasiswi YKN Toraja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bahasa Yunani untuk kata kerja. Yaitu pada hari ini kita akan belajar tentang pola dasar dari kata kerja, yaitu dari akar kata atau stem. Jadi kalau kalian bisa silakan buka halaman 13, ya, halaman 13 dari materi kita. Jadi kita hari ini belajar tentang akar kata kerja dan stem tense. Masih ingat tidak bahwa dalam pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa rumus, ya, saya sempat menyebutkan tentang rumus dari indikatif future, itu stemnya adalah stem present. Nah, dalam bahasa Yunani untuk kata kerja, stem atau akar kata itu juga bisa mengalami perubahan, ya, perubahan bentuk. Dia di presentnya bentuknya lain, nanti di future-nya lain, kemudian di aorisnya atau bentuk lampaunya lain. Jadi dia bisa berubah-ubah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perubahan akar kata kerja dan bentuk-bentuk dari stem tense itu, ya. Baik, silakan lihat di sini. Yang pertama yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah akar kata, ya. Jadi diperhatikan akar kata ini, ya. Yang pertama yang ini, ya, silakan diperhatikan. Akar atau root, akar sebuah kata kerja adalah bentuk yang paling dasar, ya. Jadi akar kata itu bentuk yang paling dasar. Stem alias stem itu bentuk paling dasar. Jadi ketika ada perubahan apapun, ya tinggal dimasukin akhiran-akhiran seperti itu, ya, atau sisipan atau ditambahkan awalan. Nah, akar kata itu adalah sebuah bentuk kata kerja dari bentuk yang paling dasar. Misalnya itu tadi di atas ini kata, misalkan ini, ya, misalnya kata agapa, ya, dari kata itu agapao. Jadi kalau kita buka kata agapao, kita langsung bisa tahu mana stemnya. Stemnya adalah agapa, ini omega ini adalah akhiran, berarti stem. Akar katanya adalah agapa. Lalu kata bendanya agape. Terus kata sifatnya adalah agapetos. Nah, kalian lihat sebenarnya stem itu tidak perubahannya kita bisa lihat. Kata sifatnya, kata bendanya adalah agape, kasih, ya, kasih. Kata sifatnya agapetos, ya. Kata kerjanya agapa. Ada model yang hampir sama, ya. Ini, ya, paling tidak ada berapa huruf? Agap, ya, agap juga, ya. Ya, jadi kalau kita bisa mengenal ciri khas seperti ini, jadi ketika ada perubahan bentuk kata, kita sudah langsung bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan ini akar kata dari kata apa. Itu yang pertama dulu. Lalu yang berikut, stem sebuah kata kerja adalah bentuk yang paling dasar dari kata kerja itu dalam tense tertentu. Misalnya kata kerja luo. Kata kerja luo itu stemnya sama dengan stem present maupun stem future. Misalnya ini, ya, stem present itu luo, ini adalah indikatif present, ya, masih ingat indikatif present aktif. Ini stemnya adalah lu, sama. Di indikatif future aktif juga sama saja, ya, dia tetap lu, hanya bedanya adalah dia ditambahkan formative tense sigma dan juga akhiran aktif yang primer itu, ya. Jadi luso, tapi stemnya tetap sama, lu, ya. Atau misalnya ada kata ini contoh, sedangkan kata kerja ballo, kata ballo ini sendiri stemnya adalah bal ketika di indikatif present ini, ya. Jadi ballo berarti stemnya adalah bal, double lambda, ini double lambda, bal. Tapi kalau dalam tense future lambdanya hilang satu, ya. Jadi dia hanya balo biasa, balo alias bal, ya, bal, L-nya hilang. Nah, tapi kita langsung bisa tahu tetap ini adalah balo, ya, melempar itu, ya. Tetap kita bisa tahu ini balo karena
polanya sama saja, ya, polanya sama. Jadi dengan mengenal ciri khas seperti ini, kalian bisa paham perubahan dari akar kata, ya, atau stem. Lanjut kita ke berikut. Sebuah akar kata, nanti kita baru lihat contoh ya, kita nanti contohnya. Tapi kita bahas dulu ini. Sebuah akar kata kerja dapat identik dengan stem dari tense present. Sekali lagi, sebuah akar kata kerja atau sebuah stem, ya, itu dapat identik dengan stem present. Misalnya, ya, sebuah akar kata, ya, bentuk kata yang paling dasar, paling pertama itu bisa identik dengan stemnya. Ini akar kata itu adalah kata yang pertama itu, mungkin bisa kita lihat ya. Tapi yang di stem ini juga harus diperhatikan. Jadi sebuah akar kata kerja bisa identik dengan stem dari tense present. Misalnya agapa itu tidak diubah, ya, tidak diubah dari ini akar katanya agapa, tidak diubah dari tense presentnya itu, ya, agapao ini kan sama agapao. Atau akarnya dapat diubah pada saat pembentukan stem dari present. Misalnya tadi yang ini balo, ya, bal, akar bal itu diubah menjadi double lambda, balo dalam tense present. Jadi bisa berubah, ya. Ini masih sama saja, ya, sambungannya saja. Yang berikut, jikalau kita menyadari bahwa stem-stem tense yang berbeda-beda dibentuk dari akar kata kerja dan bukan dari stem dari tense present, kita tidak perlu menghafal banyak bentuk-bentuk yang kelihatan tidak beraturan. Sebab bentuk-bentuk itu sebenarnya ikut peraturan. Ya, sebenarnya ada aturannya. Contoh, ini maaf ya. Ini ya, contoh. Kita ke yang berikut ya, ke bawah ini ada contohnya. Ya. Oke, maaf. Contohnya, kita lihat. Nah, ini contoh akar kata balo yang tadi ya. Ini akar kata kerjanya ini sebenarnya bal. Stem presentnya ini balo double lambda. Stem ini yang diubah. Tapi di tense future dan aorist sama saja ini stemnya sama bal. Ini bal ya akar katanya bal. Ini juga aorist ada, kenapa ada e balon? Nah, e ini adalah awalan lah, kita istilahkan saja dulu awalan ya. Ini ada huruf awal yang ditaruh. Tapi stemnya di depan ini ya. Di depan lagi yang di tengah setelah ini ya. Bal ini sama. Ya, jadi kalau kita sudah tahu, kenali akar kata, kita tidak perlu menghafal banyak kata, kita sudah tahu bisa perubahan-perubahannya, kita gampang mengetahui gitu ya. Nah, untuk memahami pola dasar dari kata kerja, kita lihat nanti di halaman ini ada aturannya nih ya. Ada aturan pola dasar dari kata kerja ya. Silakan dilihat selanjutnya. Polanya ini ada 4 model ya. Model yang pertama, pola dasar dari akar kata kerja itu tidak berubah. Akar tidak berubah. Ini yang pertama, pola yang pertama. Akar itu tidak mengalami perubahan. Ini yang kita sudah pelajari kemarin. Sampai indikatif feature kita sudah pelajari. Misalnya, akar kata kerja yang berakhiran dengan iota dan upsilon. Masih ingat itu kita belajar itu iota dan upsilon. Itu tidak mengalami perubahan, tinggal ditambah akhiran saja ya, tinggal ditambah akhiran. Misalnya ini berakhiran upsilon ya tinggal tambah akhiran ya, tambah akhirannya akuo ya, atau di future kemarin indikatif future aku tambah formative tense sigma tambah akhiran ya. Ini yang kemarin kita sudah pelajari toh. Ini kata kerja kontraksi misalnya poie, ini stemnya ketika dia berakhiran dengan e ya poieo gitu, terus nanti di bawahnya kan dia jadi bagaimana, e ketemu o bagaimana ya, e ketemu ini ya a bagaimana, itu aturannya kemarin. Tapi pada dasarnya stemnya sama poie ya. Atau di ya, indikatif future misalnya kata kerja kontraksi kemarin maaf ya, ini poie ya poieo. Atau kata kerja kontraksi kemarin di indikatif future ketika ketemu dengan sigma gitu ya, maka
epsilonnya diperpanjang menjadi eta. Ini salah satu contoh yang A, E, O yang pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas. Saya tidak akan ulangi. Sehingga dia menjadi poieso. Jangan bingung, wah ini stemnya apa ini sebenarnya, gimana ini ya. Nah sebenarnya ya dari kata ini, ketika cari di kamus ya cari kata ini. Kalau cari yang kata seperti ini ya bisa dapat, bisa tidak. Gitu ya. Tapi kalau cari bentuk akar kata yang pertama, bentuk leksikalnya pasti sudah ketemu. Dan akar-akar kata yang berakhiran dengan konsonan letusan yang kemarin ya. P ya ketemu sigma menjadi psi, atau k, ki gitu ya, ketemu dengan sigma menjadi ksi gitu ya. Itu kan perubahan bentuk kata, akar kata gitu pola. Di bleb menjadi blepo ya. Tapi ketika ada sigma ya, bleb ketemu sigma terus omega ya, yang formatif tense sigma itu menjadi blepso gitu ya. Baik, perhatikan dalam semua tense akar kata kerja yang sama akan kelihatan. Misalkan agapao ini presentnya, agapeso ini future, egapesa ini aorist aktif ya. Jadi dalam semua tense akar kata kerja itu akan sama saja kelihatannya, akan kelihatan. Misalkan agapao ini presentnya, lihat perhatikan paling tidak huruf GAP-nya ini pasti akan ada sama. Ini bisa berubah, di tengahnya bisa berubah, tapi GAP bisa sama saja. Agapao, gap, ini agapao. Ini di future agapeso, ini juga masih agap masih sama, ini tapi belakangnya sudah mulai berubah. Di aorist egapesa. Nah, lihat ini aorist nih, ya. E-nya, A-nya sudah berubah, dia mengalami kontraksi perubahan ya, tapi ini di aorist kita belum belajar, nanti kalian akan tahu dari mana sampai dia bisa berubah begini. Tapi lihat GAP masih sama. Perfect, lihat ini. EGAPK, oh GAP juga masih sama. Lalu EGAPMAI, oh GAP-nya juga masih sama ini. Nah, ini lihat GAP ya, perfect medium pasif. Lalu aorist pasifnya juga egapeten. Wah, ini gapnya masih sama ya. Jadi akan kelihatan. Jadi kalau dapat kata ini, wah ini egapeten. Ini apa ini ya? Wah, karena memahami pola perubahan ini udah tahu ini pasti dari kata agapao. Tidak ada lagi huruf lain yang akan sama seperti ini. Itu perlu dicamkan, tidak ada. Pasti polanya hanya khusus untuk kata tersebut. Ya, ini pola 1 di mana akar tidak berubah ya, tidak ada akar perubahannya tidak terlalu signifikan ya, atau tidak berubah sama sekali. Lalu ada pola 2 akar yang berbeda. Nah, stem seperti ini harus dihafal. Nah, misalnya begini, dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan irregular verb dan ada juga regular verb. Nah, kalau kata-kata kerja yang beraturan itu kan gampang kita hafalnya, seperti play, played ya. Studied gitu kan gampang. Tapi kalau kata kerja tidak beraturan memang perlu dihafal, go, went, gone gitu ya, perubahan bentuk kata gitu ya. Nah, itu semacam analogi ya. Di dalam bahasa Yunani kata kerja juga mengalami ada yang akar kata tidak berubah atau akar kata yang berbeda, atau irregular verbnya itu, irregular verbnya bahasa Yunani ya. Nah, stem seperti ini harus dihafal. Misalkan kata erkomai, itu stemnya adalah erk. Ingat kan, karena akhirannya omai, saya datang. Tapi ketika nanti di sini nanti dia sudah ini ya, atau kata eleut malah menjadi eleusomai ya, ini titanya kok bisa hilang gitu. Lego ya, ini kan erkomai saya datang gitu ya, tapi saya akan datang malah jadi eleusomai, kan beda, padahal sama-sama datang nih ya, sama-sama datang. Ini perbedaan. Kalau bentuk indikatif present medium dia kan erkomai, tapi kalau di indikatif future medium malah dia eleusomai ya, perubahannya jauh. Ini erk, ini eleut ya, ini bentuk presentnya, ini bentuk futurenya ya.
berbeda. Stemnya sudah berubah. Nah, ini perlu dihafal saja. Tidak semua kata, lebih banyak dalam bahasa Yunani itu kata-kata yang beraturan. Tapi yang akarnya berbeda ya lumayan sedikit lah, tidak terlalu banyak lah. Lego misalnya, ini kan Lego. Nah, saya berkata. Tapi kalau akan berkata di future jadi ero. Malah stemnya adalah R gitu ya. Nanti bagaimana kita bisa lihat? Nah, kamus itu membantu kita. Kalau kalian buka kata Lego, biasa ada keterangannya itu lanjutan. Ya. Lalu horao ini bentuk present. Saya melihat ini kata hora, dari kata hora. Ya, stemnya hora. Ya, bukan dari kata hora ya, stemnya hora. Tapi kalau dibentuk future, saya akan melihat malah menjadi opsomai. Ini kan P ketemu sigma. Ya, opsomai gitu ya. Malah jadi ini opsomai ya. Aneh kan ya, beda kan, ini hora, ini op. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, itu pola kedua. Pola ketiga ini yang feature liquida, nanti kita akan bahas sendiri ya, untuk feature liquida di pertemuan selanjutnya. Dan pola keempat itu akar yang diubah menurut peraturan-peraturan tertentu. Ya, akar-akar ini diubah dalam pembentukan stem dari tense present. Ya. Jadi dia mengalami perubahan dari tense present. Kita lihat ya, ke halaman berikutnya. Yang nomor 4 ini ada beberapa aturan. Misalnya akar-akar yang berakhiran dengan sebuah konsonan letusan stop. Akar-akar ini diubah dalam pembentukan stem dari tense present. Jadi akar-akar ini, ya akar kata ini diubah dengan membentuk stem, dengan pembentukan stem dari tense present. Jadi dari stem tense present itu yang diubah sehingga menjadi bentuk yang baru. Ya. Misalnya yang pertama, kata-kata kerja yang berakhiran dengan izo atau aso, misalkan kata baptizo. Nah ini kan ini itzo ya, itzo. Ini ciri khas, nanti berlaku untuk semua kata yang berakhiran dengan itzo begini. Ya. Baptizo berasal justru dari kata baptit. Ya. Justru berasal dari kata baptit. Ya. Bentuk future-nya adalah baptizo. Ya. Dari baptit tambah so gitu ya. Masih ingat ada aturan delta ketemu sigma, delta terus nu terus tau ketemu sigma, deltanya hilang. Ingat toh peraturan kontraksi yang huruf-huruf konsonan itu ya. Makanya dia menjadi baptiso ya. D-nya hilang, tinggal baptiso ya. Jadi akar katanya adalah baptit. Ini baptizo ya, ini sebenarnya ada baptit gitu ya. Baptit ketemu ini ya, maka dia berubah. Justru akar-akar kata ini berakhiran dengan konsonan letupan. Ini D ini konsonan letupan atau stop. Akar-akar kata ini diubah dalam pembentukan stem dari tense present. Yang berikut kata-kata kerja yang berakhiran dengan aso, bukan asu ya, jangan gitu, asu lain ya. Aso, misalkan taraso, bukan tarasi ya, tarasi ya itu makanan anak asrama kalau tidak ada lauk. Taraso, anak kos, anak asrama, anak kos ya. Taraso berasal dari kata taraks. Ya, ini kalau dalam bentuk presentnya ini tarakso. Tapi taraso, bentuk future-nya adalah taraks ya tambah so ya, ini kan ki ketemu sigma menjadi xi gitu ya. Ingat saja aturan itu ya. Jadi dia mengalami perubahan. Yang B, stem dari tense present yang berakhiran dengan konsonan berganda, ballo dalam tense present, tapi ballo konsonan bergandanya hilang dalam tense future. Itu saja. Itu tadi kita sudah bahas di atas. Lalu ada juga huruf-huruf yang ditambahkan dalam stem dari tense present. Jadi tense presentnya tidak ada huruf i, tapi ketika jadi tense misalkan future gitu ada tambah i. Misalnya huruf iota ditambahkan dalam stem dari
tense present. Misalkan kata ini ya, arrow ya, kata arrow tambah dengan iota menjadi airo, di antara ini ya, ditambah ya, tense present. Tapi future-nya kelihatan jelas, tidak ada huruf ya, arrow biasa future. Oke, nanti kita akan bahas di future liquida juga ini. Lalu isk, iota sigma kappa ya, ditambahkan dalam tense, dalam stem dari tense present ya. Misalkan apotan ya menjadi apot, ya, apotneisko ya, ini present apotneisko. Ini karena ada i di sini ya, karena ini diperpanjang ya, menjadi eta, maka iotanya isk-nya iota turun ke bawah. Nanti ini bagaimana kita akan sampai di sini. Apotan, misalnya apotan nomai, ya, ini di future. Lihat, apotan nomai, ya, dia mengalami perubahan tapi prinsipnya sama. Lalu gnos, ya ini gnosk. Ya, gno ini sebenarnya adalah stemnya, ya, tapi ketika ada i di sini maka menjadi ginosko present, dan gnosomai ini dibentuk future ya. Jadi itu yang perlu dipahami tentang bentuk akar kata kerja. Jadi ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Tugas yang harus kalian lakukan adalah silakan buat ringkasan perkuliahan ini dalam laporan ringkasan 4 paragraf ya, dalam bentuk 4 paragraf. Silahkan diketik kemudian dikirimkan ke saya filenya dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF ya, PDF. Jadi silakan diringkas materi kita belajar tentang akar kata dan stem tense ini, bahkan pola dasar dari kata kerja. Silakan diringkas dalam laporan ringkasan 4 paragraf ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan tanggal tugas pada hari ini ya.